Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Zarani. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit atau menjelaskan ke teman-teman semuanya ya tentang masalah di YouTube. Ya mungkin dari masalah Dismon atau mungkin kena pelanggaran pedoman komunitas YouTube dan banned di AdSense ya. Jadi di sini teman-teman kita itu banyak yang gagal paham dan akhirnya malah membuang akun AdSense-nya ya. Sedangkan AdSense itu sudah pin. Jadi untuk YouTube sama AdSense itu beda ya. Dia itu beda. Jadi cara kerjanya YouTube itu kita buat video dan AdSense itu akun pembayaran kita. Jadi misalnya kalian mempunyai akun YouTube atau akun AdSense, di situ satu email ya. Misalnya nih teman-teman mempunyai satu channel YouTube nih, sudah dimonetisasi dan sudah pernah menerima pembayaran dari AdSense. Tiba-tiba channel ini kita melakukan pelanggaran pedoman komunitas YouTube ya. Akhirnya channel kita itu dihapus. Ini untuk AdSense-nya ini teman-teman ini nggak usah dibuang karena AdSense ini masih bisa kita pakai ya. Karena itu yang kena pelanggaran itu di channelnya, bukan di AdSense. Dan misalnya teman-teman kita itu kena Dismon itu misalnya kita sudah pernah dimonetisasi, nggak taunya kedepannya itu malah dicabut monetisasinya ya, dengan alasan kena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Jadi dan dua jenis pelanggaran ini juga beda ya, antara konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Meskipun teman-teman itu tidak kena klaim konten ID atau klaim konten hak cipta, kalau channel teman-teman itu kena konten berulang, berarti teman-teman itu metadatanya tidak dapat. Pertama, isi video teman-teman itu sudah banyak sekali digunakan di YouTube dan di situ teman-teman nggak mau edit ulang ya. Terus teman-teman itu kebanyakan cuman upload kayak jedak-jeduk, preset, TikTok. Meskipun kita mau rel upload video itu bisa, YouTube memperbolehkan kita merel upload video. Cuman di sini kita harus ada tambahan narasinya ya. Jadi di model kayak action. Misal teman-teman mau upload game itu jangan cuman rekam layar. Teman-teman juga harus kasih tambahan narasinya ya. Nah ini misalnya nih ya, kita itu main game. Itu lebih bagusnya jadi wajah kita ini juga ditampakkan di video ya. Kayak saya membuat video tutorial itu kan kalau saya pakai rekam layar itu di pojok bawah kecil pasti ada video saya. Karena di sini ntar untuk lapisan belakang itu meskipun kita kena konten berulang, tapi di lapisan depan itu aman, original karena kan langsung dari kreatornya ya. Jadi kita itu membawakan permainan yang kita mainkan. Itu aman, bisa dimonetisasi. Kayak teman-teman yang sering itu misalnya review film atau mungkin banyak lagi ya kita upload film atau apa saja. Itu selama kita ada narasi tambahan dari konten kreatornya kayak kita ini ya, itu aman. Kalau teman-teman yang cuma upload dikasih tambahan narasi suara, itu coba teman-teman pahami. Caranya dia edit videonya itu pasti kadang dijeda, di zoom, dicepatkan dikit, warna dirubah. Tapi kreatornya yang membawakan itu, dia waktu ngomong tidak putus ya, selalu ngomong terus gitu. Jadi untuk teman-teman yang kena pelanggaran pedoman komunitas di YouTube dan kena Dismon atau mungkin kena hak cipta video lalu kita kena strike atau takedown, itu untuk AdSense-nya teman-teman yang sudah pernah ada itu jangan dibuang. Itu kalian bisa pergunakan untuk memonetisasi channel YouTube yang lain. Cuman kalau kita sudah pernah kena nih misalnya di perangkat ini misalnya kita kena channel kita itu dihapus YouTube.
kita ke depan jangan bikin channel baru lagi di HP yang ini ya, harus beda. Dan untuk AdSense, misalnya nih teman-teman ada yang mungkin main VPN atau proxy, di sini kalau teman-teman di YouTube Studio di bagian monetisasi ya, itu ada tulisan keterangan error dan ada tulisan akun AdSense Anda dinonaktifkan karena ada kegiatan klik tidak valid atau invalid traffic ya. Itu namanya banned di AdSense. Kalau kita sudah kena di AdSense, itu untuk channel YouTube-nya itu masih bisa kita buat upload video seperti biasa ya. Cuman di video yang kita upload itu tidak bisa menampilkan iklan ya. Jadi kita itu percuma kalau kita kenanya itu di AdSense. Kalau kita kenanya di YouTube, AdSense masih kita bisa pakai untuk memonetisasi channel YouTube yang lain ya. Tapi kalau kita kenanya di AdSense, itu percuma. Meskipun YouTube kelihatan normal, kita upload video bisa, cuman video-video yang kita upload itu tidak bisa lagi menerima pembayaran atau memasukkan iklan ya. Jadi juga percuma, mendingan kita pakai rel upload. Dan teman-teman kebanyakan yang kena klaim konten ID musik itu kan disangkut pautkan sama gagal monetisasi. Itu tidak. Klaim konten ID musik, misalnya nih kita itu cover lagu. Kalau lagu yang kita bawakan itu atau audionya itu kena klaim konten ID ya, atau klaim hak cipta, selama videonya itu original itu masih bisa dimonetisasi. Jadi kita itu main YouTube itu nggak usah terlalu lurus ya, kita coba yang lurus juga belok-belok. Maksudnya gini, kita main yang alami gimana, main yang melanggar gimana, jadi ntar kita bisa tahu eksperimen gitu. Kalau saya main ini ntar efeknya gimana, kalau main yang ini efeknya gimana gitu. Intinya di sini untuk teman-teman yang sudah mempunyai channel YouTube dan sudah dimonetisasi, untuk AdSense-nya itu masih aktif ya kalau teman-teman itu kena di YouTube. Tapi kalau kena di AdSense, YouTube masih aktif tapi tidak bisa menerima pembayaran. Ya, semoga di penjelasan saya saat ini bisa dimengerti ya. Intinya untuk teman-teman tetap semangat, jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.